warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dan bersedia bertemu dalam acara kegiatan kali ini ya. Oke, sebelum kita memulai acara kali ini, sebelumnya marilah kita bersama-sama membaca doa. Baca doa mulai. Doa selesai. Sebelumnya, apakah teman-teman di sini sudah saling kenal? Oke, supaya kita saling kenal ya. Jadi kita di sini akan melakukan sesi perkenalan terlebih dahulu ya. Jadi ada sebuah game ya dalam sesi perkenalan kali ini. Gamenya seperti ini ya. Nama saya Tina. Kayak gitu ya. Oke? Ikuti ya. Nama saya Tina. Oke? Bisa nggak usah gitu? Gak apa-apa. Supaya kita refresh ya gitu ya. Santai nggak tegang gitu. Oke. Ngerti? Gimana? Nama saya Tina kayak gitu. Oke. Mia. Oke, gitu ya. Oke, mulai ya. Saya dulu nanti ke sebelah kanan, oke? Ya, oke. Nama saya Tina. Oke, silakan. Coba ya. Iya. Nama saya Mia. Iya, oke. Silakan. Ya, nama saya Uli. Oke. Silakan lagi. Nama saya Ana. Oke, bagus sekali. Jangan yang pakai baju sini. Ya. Nama saya sama-sama. Oke, mantap. Nama saya Puja. Oke. Yang terakhir. Nama saya Andin. Andin masuk sekolah. Udah ya. Oke. Karena tadi perkenalan kita sudah selesai dan sudah saling mengenal ya juga ya. Oke. Saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah sebelumnya teman-teman pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok? Belum. Apakah sudah tahu apa itu konseling kelompok? Belum. Oke, izinkan saya menjelaskan ya supaya teman-teman juga tidak bingung dalam acara kegiatan kali ini ya. Jadi, konseling kelompok itu merupakan salah satu layanan konseling yang dilakukan oleh konselor untuk mengentaskan segala permasalahan yang dihadapi oleh anggota kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok, yang mana dinamika kelompok itu merupakan suatu situasi ataupun kondisi yang terjadi dalam anggota kelompok ya. Jadi diharapkan semua anggota kelompok itu ikut berpartisipasi dalam acara kegiatan kelompok ini. Dalam kegiatan kelompok juga terdapat suatu komponen yang mana saya sendiri Tina Fadila sebagai pemimpin kelompok dan saudara sekalian di sini sebagai anggota kelompok. Nah, selanjutnya yang sudah dijelaskan dalam definisi konseling kelompok itu sendiri bahwa fungsi ataupun tujuan dari kegiatan konseling itu adalah untuk mengentaskan segala permasalahan yang dihadapi oleh anggota kelompok. Jadi dalam suatu kegiatan kelompok juga ada suatu asas yang sangat penting, yaitu ada asas kerahasiaan, di mana segala data, informasi ataupun keterangan yang diambil dari kegiatan konseling kelompok itu diharapkan agar merahasiakan data tersebut ya. Jangan sampai kita membuka atau membocorkannya ke halayak umum, oke? Jadi agar kita menjunjung tinggi kerahasiaan dalam kegiatan kelompok ini, kita harus melakukan suatu ikrar ya. Ikrarnya itu akan saya bacakan dan kalian mengulangnya oleh teman-teman ya. Oke, sebelumnya dipersilakan untuk tangannya ke dada. Oke, apakah sudah siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Tina Fadilah. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan
klien, yaitu masalahnya yang saat ini ya gitu. Jadi masalah yang masa lalu kita simpan saja, tidak boleh dikeluarkan. Jadi masalah yang akan kita bahas pada acara kali ini yaitu masalah yang masa kini ya. Oke. Jadi sebelumnya saya akan menanyakan kepada teman-teman, apakah ada yang ditanyakan terkait dengan apa yang saya ucapkan? Cukup. Apakah sudah paham? Oke, terima kasih. Jadi apakah kalian sudah siap mengikuti konseling kelompok? Siap. Oke, karena kita sudah siap melakukan konseling kelompok, saya meminta kepada kalian untuk menyimpan segala barang ataupun alat kalian, taruh di sampingnya. Jangan sampai itu mengganggu fokus kita ya teman-teman. Ya. Silahkan simpan dulu. Oke, terima kasih ya. Seperti yang telah kita jelaskan, seperti yang telah saya jelaskan bahwa masalah yang akan kita bahas itu masalah dari anggota kelompok. Jadi teman-teman dipersilakan yang memiliki suatu masalah yang ingin dibahas kali ini atau diselesaikan hari ini, silakan saja acungkan tangan dan kita semua sama-sama untuk menyelesaikan permasalahannya itu pada hari ini juga. Oke, silakan teman-teman yang ingin mengungkapkan pendapatnya mengenai permasalahan yang dihadapi. Silakan Andi. Iya, terima kasih sebelumnya kepada Kak yang telah memberikan kesempatan saya untuk meluapkan atau permasalahan saya. Jadi seperti ini Kak, saya kan sebagai mahasiswa ya, dan saya mengikuti beberapa kegiatan organisasi. Nah, saya tuh belum bisa membagi waktu. Nah dari itu akibatnya saya jadi terus sendiri nggak bisa membagi waktu kayak gitu. Jadi saya bingung, saya cukup kuliah aja, jadi kupu-kupu atau tetap lanjut organisasi, tapi terus belajar mendisiplinkan diri. Terima kasih ya saudari Andin. Jadi kita baru ada satu permasalahan ya. Silakan kepada teman-teman yang memiliki masalah dan ingin diselesaikan hari ini. Oke, silakan Mia. Oke, terima kasih Kak atas kesempatannya yang sudah diberikan sama saya. Di sini saya ingin menyampaikan teman-teman semua di sini juga permasalahan yang sedang mengganggu pikiran saya saat ini. Sebelumnya saya seorang istri dan seorang ibu. Di sini saya mempunyai permasalahan bahwa suami saya itu selingkuh ternyata. Ya. Terima kasih ya Mia. Oke, di sini teman-teman lainnya apakah ada yang memiliki masalah lagi yang ingin diselesaikan hari ini? Oh, silakan Lip. Saya punya masalah ya Pak, jadi saya tuh sulit untuk memanage waktu gitu. Kadang kayak kan banyak tugas gitu kan, tapi saya sukanya scroll IG, scroll TikTok gitu. Terus kalau yang tadi mau 5 menit aja deh, pokoknya udah sejam. Terima kasih ya. Di sini teman-teman lainnya apakah ada yang memiliki masalah lagi dan ingin diselesaikan hari ini? Kamu jangan dulu Mak. Iya, jangan dulu. Ya, oke, terima kasih ya. Jadi di sini kita ada 3 persoalan atau masalah dari anggota kelompok kita ya. Jadi kira-kira nih kita akan membahas permasalahan siapa nih? Kira-kira siapa lagi? Oke, silakan Bunda. Kalau menurut saya sih masalahnya yang didesakan itu mengganggu pikiran beliau. Hari ini kita pengen bahas. Oke, terima kasih ya. Jadi menurut Puja itu Mia. Oke, silakan Rin sama. Terima kasih ya Kak Tina. Kalau menurut saya permasalahan yang paling anjir untuk dibahas pada pertemuan konseling kelompok hari ini adalah permasalahan Kamina. Oke, terima kasih. Apakah ada yang ingin berpendapat lagi? Oke, silakan. Karya Andin. Iya, saya sepakat sih dengan pendapat teman-teman saya. Saya juga punya masalah, tapi di sini yang lebih bermasalah itu teman saya. Oke, Iya. terima kasih ya Andin atas pendapatnya. Silakan Ana. Iya, sama setuju. Iya, yang dibahas semalam. Oke, apakah ada yang ingin berpendapat lagi? Silakan Uli. Menurut saya juga punya sih masalah ini ya yang harus dibahas karena di keluarga lebih penting. Oke, terima kasih. Jadi kita di sini ada 5 suara dan sepakat ya memilih persoalan dari Mia yang akan kita bahas pada hari ini. Apakah
Siapa Mia? Ya, Mia di sini apakah sudah siap menceritakan kronologi mengenai permasalahannya? siap. Oke, jadi kita di sini akan mencoba menyelesaikan permasalahan dari saudari Mia ya. Oke, silakan kepada saudari Mia untuk menjelaskan kronologi dari permasalahannya supaya kita di sini mengerti ya, supaya paham gitu. Oke, silakan. Terima kasih Kak atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya dan juga kepada teman-teman semua yang rela mendengarkan cerita saya pada kesempatan kali ini. Tadi sudah disinggung bahwa permasalahan yang saya hadapi saat ini itu suami saya selingkuh, dan ini bukan satu kali, tapi dulu juga suami saya pernah selingkuh dan saya memaafkan kejadian kemarin gitu karena mau ngasih kesempatan lagi gitu buat suami saya memperbaiki diri gitu, dan selingkuhnya sudah diketahui oleh saya, tapi dari pihak keluarga entah itu ibu saya, mertua saya gitu ya, itu nggak tahu tentang kejadian ini. Terus kemudian yang kedua kalinya dia itu mengulangi lagi permasalahan ini, kejadian ini, bahwasanya dia itu selingkuh lagi. Dari sini saya tertekan sekali, tidak terima gitu, karena waktu dulu aja saya sudah memaafkan, tapi sekarang kejadian ini terulang lagi gitu, dan mengakibatkan saya sakit hati, tidak terima gitu. Dan kejadian ini pun saya nggak berani buat bicara lagi sama orang tua saya, sama mertua saya gitu, karena belum ada keberanian, sama bingung juga gitu, mikirin nanti kalau misalkan sampai permasalahan ini diketahui sama keluarga, takut juga saya mikirin anak-anak di rumah nanti nasibnya seperti apa. Tapi di lain sisi saya merasa nggak kuat gitu kita tahu ya hal itu gitu. Itu sih masalah. Oke, Mia, berduka ya atas permasalahan yang menimpa Mia. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Mia, kira-kira usaha apa yang telah Mia lakukan dalam menghadapi permasalahan yang Mia hadapi itu? Usaha yang sudah saya lakukan untuk saat ini tidak ada, karena ya mau usaha kayak kasih tahu ini kepada orang tua saya atau mertua saya gitu kan nggak berani, dan mau kalau misalkan untuk ke suami sudah tahu kalau kejadian dia itu udah terulang lagi, ini udah tahu gitu sama saya, cuman ya gitu belum apa ya, dari tindakan suami saya kayak menyepelekan juga gitu. Dari sini saya sakit hati gimana gitu, karena ini kejadian sudah diulang 2 kali sama dia. Terima kasih ya Mia. Kalau saya soalnya Oke, terima kasih ya Mia atas jawabannya. Teman-teman di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saudari Mia terkait dengan permasalahan yang dihadapinya? Silakan Andi. iya, mau tanya sih itu kenapa sih suami kamu bisa selingkuh? Oke, terima kasih Andi. Silakan Mia. Ya itu permasalahan yang saya nggak tahu. Saya juga bingung kesalahan saya apa sampai suami saya bisa selingkuh, padahal di rumah saya menurut saya yang saya lakukan sebagai seorang istri, seorang ibu itu sudah saya lakukan gitu. Meskipun ya saya kerja gitu sebagai wanita karir, ada usaha yang saya lakukan gitu. Tapi ketika dia ada di rumah misalkan pagi malam gitu, saya ada untuk minta untuk ngobrol bareng sama dia itu ada gitu. Dan jadi saya bingung kesalahan saya di mana sampai dia yang selingkuh kayak gitu. Terima kasih ya teman-teman di sini. Apakah ada yang ingin menanyakan lagi? Oke, silakan Ana. Awal mula tahu selingkuhnya itu dari mana? Terima kasih, silakan ya. Ketahuan selingkuh waktu awal itu ada teman satu perusahaan sama saya itu, karyawan saya, dia tahu kan suami saya itu yang mana. Nah itu dia kasih tahu bahwa suami saya selingkuh, dan ada buktinya foto yang
dia foto gitu dan dikirim ke HP saya itu kan dan itu kan ya udahlah gitu ngobrol di situ nggak bakal ngulangi katanya gitu. Terus permasalahan yang kedua ini saya dapatnya itu nggak tahu sengaja atau nggak tahu gimana, saya melihat di sosial medianya dia jalan bareng sama cewek dan itu kan kok bisa gitu emang lagi ada keperluan atau apa, tapi ini udah mungkin gitu karena pelakunya juga masih sama kayak kemarin pelakunya itu. Berarti di sama orang yang sama. Oke, terima kasih ya Mia atas jawabannya. Kepada teman-teman, apakah ada yang menanyakan lagi? Silakan Mia. Ya, terima kasih. Mungkin menanya ya, itu kan ya kejadiannya dalam 2 kalinya ya ceritanya. Kenapa sih alasannya apa gitu? Masih mau bertahan karena kan udah 2 kalinya gitu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Mia. Karena bertahan ya, yang pertama ya kalau misalkan awal itu karena saya memaafkan ya karena saya juga masih cinta sama dia Karena anak. iya sama dan karena anak gitu. Kalau misalnya ya pasti kayak dia udah lama kenal sama saya gitu dan tahu gitu sifatnya, oke berarti nanti dia juga berubah, tapi kok sampai sekarang kedua kalinya kayak saya juga meragukan kesetiaan dia, apakah saya memang yang benar-benar masih cinta, gitu, masih sayang, sampai dia berpaling kayak gitu. Dan untuk saat ini, ya makanya saya kebingungan, pengen ada solusi, apakah saya yang harus bercerai, apakah saya harus mempertahankan, gitu. Jadi di dalam pertikaian rumah tangganya ini niatnya udah komunikasi belum sama suaminya, gimana maunya suami gimana, pilih dia atau kamu? Iya, kalau misalkan untuk permasalahan itu yang awal itu kan udah ya udah tak bilang, udah ngobrol juga sama suami, kenapa kamu selingkuh gitu kan? Ya kata suami saya pada waktu itu ya bilangnya cuman teman gitu kan, tapi nggak percaya lah, cuman tak pepet tuh kata-katanya, terus alasan-alasannya, alibi-alibinya, terus dia ngaku dia bahwa dia itu ya selingkuhannya gitu kan. Iya, jadi komunikasi sama suami sebenarnya sudah dilakukan, terus pas dia ngaku kayak gitu kan ya nangis lah ya ke istri gitu kan. Terus kata suami, iya nggak bakal ngelakuin lagi, kamu jangan minta cerai gitu kan, kata suami. Oke, saya maafkan dan karena saya tadi gitu ngeliat anak-anak juga gitu, semoga ini nggak terulang lagi. Padahal dalam prinsip saya memang ya jangan sampai gitu ada perselingkuhan kayak gini ya di dalam pernikahan saya gitu. Itu sih komunikasi sama suami. Dan yang kedua kali ini saya sudah lihat faktanya yang kedua kali, ya udah gitu saya marah dan saya nggak ngobrol lagi sama suami. Tuh di rumah juga sekedar buat ya karena ada anak-anak gitu, jadi kita drama lah di situ kayak seolah-olah dia masih baik-baik aja, padahal mah kita jarang ngobrol. Oke, terima kasih ya. Apakah teman-teman ada yang ditanyakan lagi? Oke, silakan Uli. Saya mau nanya ya, dari kan suami kamu selingkuh tuh. Nah, perlakuan suami kamu yang kamu itu kayak apa beda? Nah, oke, teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, saya mau nanya Silakan Uli. perlakuan suami kamu sebelum dia selingkuh apakah masih sama dengan sekarang gitu? Saya apa perlakuannya udah beda? Apa dia melakukan tindak kekerasan? Oke, silakan ya. Kalau misalnya perlakuan suami saya, dia itu apa ya, kayak istilahnya manipulatif ya orangnya gitu, karena emang dia baik banget, nggak ada itu kekerasan gitu. Tapi kan ya gimana ya kalau misalkan perlakuan dia waktu sebelum selingkuh, waktu sebelum awal selingkuh itu ya benar-benar selayaknya suami, layaknya ayah gitu. Sama kita itu ya welcome, selalu ada gitu, dan
dan pas selingkuh juga sebenarnya ada perubahan yang saya rasakan. Dia kadang untuk weekend itu biasanya memang di rumah full gitu sama kita, ini kadang ada keluarnya gitu, dan itu yang membuat saya mencari tahu lagi gitu apakah dia mengulangi kesalahannya lagi gitu kan, dan ternyata iya gitu, di situ ada kegagalan, dia yang mengulangi lagi perbuatannya itu. Sebenarnya terus dari sikap kamu, terus alasan dari kamu kenapa bertahan gitu, apa kamu masih mau untuk melanjutkan pernikahan itu gitu, apakah tekanan yang kamu rasain itu bikin kamu terus nerima dia gitu, walaupun kamu bisa ini kan katanya kalau misalnya ibu itu kan anak yang bahagia itu dari ibu yang bahagia, kalau ibu yang nggak bahagia karena suami, terus kamu masih mau bertahan sama suami kamu yang nyakitin kamu? Kalau misalkan enggak, kalau mau bercerai juga mikir gitu. Kalau untuk seorang ayah, dia memang ayah yang baik banget, peduli sama anak, apapun waktu yang dia punya itu untuk anak. Tapi ya permasalahannya tadi sama saya kok bisa dia selingkuh gitu. Kalau misalkan memang saya nggak intinya diselingkuhin itu karena dia di luar pernikahan ya gitu. Tapi saya nggak sanggup juga kalau misalkan nanti dia milih buat poligami misalkan gitu, karena nggak mau dijadikan dua gitu. Kalau misalkan emang dia butuh perhatian orang lain gitu, nggak cukup perhatian saya aja, butuh perhatian orang lain dan memilih buat poligami misalkan gitu tuh, kayaknya saya belum sanggup gitu. Terus Mesti banget. Udah pernah cari tahu belum kayak misalkan diri ini orang mana gitu kan, terus keluarganya siapa, terus udah pernah belum buat coba komunikasi sama si perempuan ini? Silakan ya. untuk perempuan ini waktu awal pastilah cari tahu siapa sih dia gitu kan, siapa sih orang di balik ya pelakon ini gitu kan. Jadi ternyata ya tahu identitas dia orang mana, siapa, dari mana gitu tahu. Tapi saya belum berani buat istilahnya kayak ya ngedatengin dia ke rumahnya misalkan atau ke kantornya gitu, karena ya saya sebagai wanita gitu takutnya dia malu juga nanti. Jadi yang saya tekenin, yang saya bicarain ya ke suami saya gitu, jangan sampai ngejauhin. Kalau misalkan saya ke ceweknya ya belum tentu juga nanti suami saya ngejauhin gitu kan. Jadi saya tekenin yang sudah kenalan ke suami saya gitu, karena salahnya kan suami saya ini. Oke, terima kasih ya kepada Mia atas jawabannya dan juga teman-teman atas pertanyaannya. Oke, sebelumnya saya ingin menanyakan kepada teman-teman, sekiranya jika kalian mengalami hal yang sama permasalahannya itu, apa yang akan kalian lakukan? Oke, silakan Salma. Oke, terima kasih ya kepada Kak Dina yang telah mempersilahkan saya. Sebenarnya saya ada pengalaman, tapi kebetulan itu bukan pengalaman saya sendiri sih, melainkan pengalaman dari orang tua saya gitu. Dan kebetulan pas kejadiannya itu kayaknya ada di bangku SMA, jadi sudah mengerti gitu kan. Kan tadi anaknya kaminya masih kecil ya, jadi mau mengerti gitu. Kebetulan karena kejadian itu terjadi pada saat saya bangku SMA, jadi saya melihat gitu bagaimana orang tua saya sering berantem di rumah kayak gitu. Nah awalnya mama saya gitu nggak mau tuh buat ngasih tahu ke ke keluarga kedua berpihak, baik keluarga ibu saya atau keluarga ayah saya kayak gitu. Tetapi karena mungkin saya sebagai anak juga capek ya melihat orang tua berantem terus-terusan, saya pulang sekolah capek kayak gitu. Saya coba
sebagai anak untuk berbicara gitu tuh kepada ibu saya dan ayah saya gitu. Kalau misalnya permasalahan ini nggak mau kalau misalnya dua-duanya nggak mau selesai gitu tuh, nggak mau menyelesaikan permasalahan ini, atau ayah sayanya nggak mau mengakui kesalahannya dan bertobat gitu tuh, kenapa nggak saya aja gitu. Nah kemudian setelah bicara itu sama saya, sama kakak saya, kedua orang tua saya itu berkonsultasi dengan keluarga besar itu. Kemudian kebetulan salah satu bibi saya tuh dia adalah konselor kan, dia ngasih solusi kepada orang tua saya kalau misalnya masih belum ingin bercerai untuk mengikuti konseling keluarga gitu tuh. Jadi mungkin dengan konseling keluarga itu bisa membantu permasalahan itu agar diselesaikan. Mungkin kalau untuk suami dan istri berbicara berdua saja, ini ya walaupun berbicara dari hati ke hati mungkin tidak bisa untuk mengeluarkan seluruh unek-uneknya gitu tuh. Mungkin dengan perkataan dan konselor tadi itu, dengan melakukan konseling keluarga itu bisa untuk membantu kaminya gitu sama suaminya agar bisa menyelesaikan permasalahan itu. Oke, terima kasih ya sama atas tanggapannya. Apakah teman-teman lainnya? Oke, silakan dulu. Iya, kalau permasalahan itu terjadi sama saya gitu ya, sebelumnya itu saya nggak segan-segan untuk cut off sih. Karena cut off. Jadi kalau menurut saya tiga kesalahan laki-laki yang nggak bisa dimaafin itu, pertama ketika dia meninggalkan Tuhannya, terus ketika dia selingkuh, dan ketika dia main kekerasan gitu ya. Iya, karena kan kita udah diminta baik-baik gitu, kalau misalnya sekalipun dia udah nggak mencintai kita ya kita dikembalikan dengan baik-baik pula gitu. Terus kalau perselingkuhan tuh rasanya bukan masalah, nyebabinnya bukan ke mental istrinya doang ya, karena ke anaknya juga pasti gitu kan, pasti gitu. Jadi bikin anaknya trust issue gitu kan, bikin anaknya ngerasa sendirian, ngerasa tidak dicintai seperti itu ya. Mungkin kalau misalnya si suaminya ini mau untuk poligami gitu, tergantung dia perempuannya siapa dulu. Kalau misalnya perempuan yang memang yang kita mau gitu, misalnya kita yang perempuannya baik gitu, itu tidak ada salahnya menurut saya. Tapi kalau itu selingkuhnya dengan perempuan standar di bawah saya, terus dilakukannya secara tidak baik-baik, misalnya kayak berselingkuh diam-diam, dan itu perempuannya perempuan yang berlabel harga itu mending ini sih, kalau udah nyampe berhubungan seksual gitu ya, itu harus cerai gitu ya. Cerai, walaupun orang bilang, kamu nggak kasihan sama anak kamu gitu, tapi kan anak saya butuh saya yang bahagia gitu. Kalau saya pun tersiksa, saya tersakiti karena sama saya, ya anak saya juga pasti setelah tidak langsung saya akan mengeluarkan energi itu karena anak saya. Oke, bagus sekali ya tanggapannya. Apakah yang lainnya ingin memiliki tanggapan? Silakan. Iya, baik, terima kasih. Kalau misalkan saya ada di posisinya gitu ya, mungkin emang sekarang saya belum merasakan gitu, karena saya belum punya suami. Tapi kalau saya di posisinya sama seperti Uli, akan menceraikan, karena dalam prinsip hidup saya gitu, kalau perselingkuhan itu nggak bisa dimaafin. Dan kalaupun dia bilang untuk berubah, tapi susah gitu. Kalau emang dia pada dasarnya tukang selingkuh, iya gitu. Jadi susah buat diubah kalau menurut saya. Jadi untuk itu saya memilih untuk bercerai, walaupun emang memikirkan anak juga ya. Tapi ya tadi itu kesehatan mental saya juga kan perlu dijaga. Oke, terima kasih ya atas tanggapannya. Apakah yang lainnya ada yang ingin diungkapkan? Oke, sepertinya cukup ya sesi tanya jawabnya, tanggapan-tanggapan dari teman-teman. Nah, saya balik lagi kepada Mia. Sekiranya apa yang dapat diambil dari apa yang telah kita bahas hari ini? Silahkan Mia.
Ya, terima kasih kepada Kak Vina dan juga teman-teman semua di sini sudah memberikan sebuah pandangan kepada saya, pandangan baru, membuka pikiran saya pada hari ini untuk mengatasi permasalahan saya dengan suami saya saat ini. Dan yang saya dapatkan dari konseling ini, ketika mendengar dari pemikiran teman-teman di sini, kalau misalkan teman-teman dari saya gitu, dan bagaimana tindakan teman-teman di sini itu membuka solusi kepada saya, cara nanti yang akan saya lakukan untuk mengatasi permasalahan saya. Saya punya sebuah cara atau solusi untuk mengatasi hal ini. Kiranya solusi yang telah Mia siapkan itu akan dilakukan kapan ya? Coba setelah konseling ini nanti saya pulang ke rumah dan suami saya juga ada di rumah. Coba saya bicarakan dan tadi gitu ya, untuk lebih berani saya mengungkapkan keraguan suami saya harus mengundang keluarga besar untuk bisa mendengarkan keluh kesah saya, permasalahan saya, karena dikhianati oleh suami saya pribadi, dan juga biar suami saya bisa di situ bisa memperbaiki dirinya ya, disalahkan ke kepada keluarganya juga gitu. Maksudnya bukan disalahkan ya, diperbaiki gitu, diperbaiki oleh keluarganya juga gitu, seperti apa nanti gitu. Jadi nanti pas selesai konseling ini, nanti saya pulang dan saya coba beranikan diri untuk bicara terlebih dahulu kepada ibu saya. Bagaimana perasaan Mia setelah masalah Mia didiskusikan pada acara ini? Perasaan saya pada saat ini sangat-sangat bisa dibilang bahagia juga ya, dan lebih tenang karena pikiran yang selama ini mengganggu saya sudah mulai menemukan titik terangnya dan menemukan solusinya, dan juga bisa meluapkan semua kesedihan saya pada konseling kelompok kita kali ini. Oke, terima kasih ya Mia. Jadi saya ingin meminta kepada teman-teman untuk memberikan kesan-kesannya terhadap diskusi kita kali ini. Silakan kepada Mia terlebih dahulu. Terima kasih kesan-kesan pada konseling kita kali ini. Yang pertama, saya berkesan dan sangat terima kasih kepada teman-teman semua karena berkat konseling kelompok kali ini saya bisa mengungkapkan permasalahan saya, terus kemudian saya juga bisa menemukan titik terang permasalahan saya gitu. Dan misalnya semoga nanti ketika konseling selanjutnya lebih baik lagi, terus kemudian kondisi ruangan juga lebih diperhatikan lagi gitu. Terima kasih ya. Pada teman-teman lagi, silakan. Ya, di konseling kali ini saya mendapat pelajaran yang sangat mahal bagi saya yang belum menikah ya. Melihat tadi permasalahan Mia, konflik di dalam rumah Mia itu bisa memberikan motivasi saya bahwa kita tuh menikah itu nggak boleh sembarangan bicara suami. Terima kasih ya. Silakan Salma. Iya baik, terima kasih kepada Kak Tina yang mempersilahkan saya. Kesan saya pada pertemuan konseling kelompok ini cukup baik ya, karena kita jadi bisa membantu gitu untuk permasalahan orang lain. Karena mungkin dulu waktu pas mama saya mendapat permasalahan yang sama seperti kami, belum ada gitu, belum tahu ada yang namanya konseling kelompok ini, jadi sulit untuk mencari solusi gitu tuh. Dan mungkin pesannya sama seperti kami yang tadi, untuk pertemuan konseling selanjutnya untuk lebih perhatikan tempatnya kayak gitu. Oke, terima kasih ya atas kesan dan pesannya. Semoga kita kedepannya lebih baik lagi. Kira-kira untuk kontrak kegiatan lanjutan kita, kegiatan konseling ini akan diadakan kapan lagi ya?
Oke, silakan Andi. Ya, saya memberi saran ya untuk pertemuan selanjutnya itu di minggu depan. Saya biasanya soalnya minggu depan gitu. Oke, terima kasih. Apakah ada yang ingin berpendapat lagi? Silakan, Puja. Saya setuju pendapat dari sebelah saya bahwa minggu depan saya juga untuk melakukan kelompok di minggu depan. Oke, terima kasih. Apakah ada yang ingin berpendapat lagi? Sama aja Sama. Oke. Jadi untuk kontrak lanjutan kita pada kegiatan konseling kelompok akan diadakan minggu depan di hari Minggu ya teman-teman. Untuk waktu dan tempatnya nanti kita kondisikan ya. Oke. Sebelum kita mengakhiri acara kegiatan konseling pada hari ini, saya akan memberikan suatu kata-kata motivasi untuk kedepannya ya. Jadi dalam sebuah kehidupan pasti akan selalu ada permasalahan yang akan dihadapi. Tetap semangat dalam menghadapi cobaan rintangan yang ada, oke? Untuk Mia tetap semangat dalam menghadapi masalahnya. Semoga permasalahan yang dihadapinya cepat terselesaikan, cepat teratasi ya. Semoga kedepannya kita dapat terhindar dari suatu permasalahan yang tidak diinginkan ya teman-teman. Amin. Sebelum kita mengakhiri acara kegiatan kita pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya Tina Fadila selaku pemimpin kelompok dalam acara kegiatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.